Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali. Mungkin belum terlambat saya ucapkan selamat tahun baru. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin langkah-langkah hidup kita, sehingga kita mendapatkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari suratan Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus menulis surat Efesus ini untuk mengingatkan orang-orang percaya tentang pentingnya keselamatan yang Allah telah berikan kepada mereka di dalam Kristus. Dalam tulisannya, Paulus mendesak para pembacanya agar hidup orang percaya sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, yaitu menjadi umat Allah yang baru, menjadi gereja Tuhan, menjadi komunitas yang bersatu dan sedang dibangun untuk kedewasaan, dan menjadi seperti Kristus. Kita akan melihat di pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Doa Paulus. Kita tidak akan membaca semuanya, silakan nanti Bapak Ibu membaca. Kita akan melihat di ayat emas renungan kita, di ayat yang ke-19. Kita baca di bagian B. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mungkin di antara kita ada yang masih ingat tentang seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Benar, ia adalah murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung, seorang raja besar yang sangat disegani di zamannya. Dari Kekaisaran Makedonia, sebuah negara di daerah timur laut Yunani. Aristoteles banyak menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan geologi. Bersama dengan Sokrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dalam berbagai tulisannya, Aristoteles sangat menekankan empirisme, pengalaman, pengamatan manusia, untuk menekankan pengetahuan yang ia kembangkan. Saudara, dalam salah satu pengalamannya, Aristoteles mengamati bahwa alam mengharuskan setiap ruang yang ada diisi dengan sesuatu. Meskipun sesuatu itu merupakan udara yang tidak berwarna dan tidak berbau sekalipun. Sehingga ia menyimpulkan bahwa alam membenci kekosongan. Prinsip yang disampaikan Aristoteles ini sama juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Ketika Roh Kudus mulai menyadarkan kita atas dosa, ide untuk memulai sebuah rencana perbaikan diri segera muncul dalam pikiran. Kita berusaha keras untuk mengalahkan kebiasaan buruk kita. Namun, tiap usaha untuk menyingkirkan pikiran, sikap, dan keinginan yang tidak benar berujung pada kegagalan. Mengapa? Karena menyingkirkan salah satu dari itu akan menciptakan kekosongan di dalam jiwa kita. Segera setelah kita berhasil mengosongkan diri kita dari suatu dosa, maka dosa-dosa lainnya akan masuk dan mengisi kekosongan yang ada. Akhirnya, kita pun menjadi sama buruknya, atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Saudara, berpikir tentang kekosongan ini menolong kita untuk memahami pentingnya apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Efesus. Sebagaimana ayat emas kita dalam Efesus 3 ayat 9b yang telah kita baca. Ketika Paulus berdoa agar kiranya Kristus akan tinggal di dalam hati mereka melalui iman,
dan bahwa mereka akan dapat mengenal kasih itu, supaya mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Paulus menginginkan agar batin kita diteguhkan Roh Kudus. Berarti semua perasaan, pikiran, dan maksud kita seharusnya makin lama makin tunduk kepada pengaruh dan pengarahannya, sehingga Roh dapat menyatakan kuasanya melalui kita dalam cara yang lebih besar. Pertanyaannya, mengapa kita perlu peneguhan? Di dalam ayat emas kita tadi, Efesus 3 ayat 19 bagian B, Paulus berdoa supaya batin kita yang telah dikosongkan dari dosa kita dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, yaitu supaya kehadiran Allah sedemikian memenuhi kita, sehingga kita mencerminkan dari batin kita kodrat dan sifat yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, satu-satunya solusi permanen untuk masalah dosa dalam hidup kita adalah menggantikannya dengan kasih Yesus yang akan mengisi kekosongan itu. Semakin kita dipenuhi dengan kasih-Nya, semakin sedikit ruang yang ada untuk sesuatu hal yang jahat. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat pagi ini, buat hari baru, di tahun yang baru yang masih Engkau nyatakan. Terlebih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang senantiasa hadir di dalam perjalanan hidup kami tahun-tahun yang telah kami lalui. Biarlah di tahun yang baru ini batin kami dipenuhi dengan kasih dan kuasa-Mu. Ubah kami untuk menjadi serupa dengan-Mu hari demi hari, jam demi jam, bahkan detik demi detik. Segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Jaga dan lindungi kami dari yang jahat, dan jadikan kami berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan segala doa syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.